Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, Bapak Yasir Maulana, SE MSM, dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10, kelas manajemen 4I, akan memaparkan presentasi mengenai bisnis plan dari LSR Hijab. Pada kali ini disusun oleh Ristiani Lucian Utami, kemudian Listia Ekra Pratiwi, dan juga Suci Nurul Khotimah. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada materi yang pertama mengenai apa itu LSR Hijab. LSR Hijab adalah destinasi terlengkap untuk para wanita muslimah yang ingin tampil anggun dan percaya diri. Kami hadir dengan berbagai jenis koleksi hijab pasmina sesuai tren terbaru, dengan bahan-bahan berkualitas tinggi dan jahitan yang rapi. Setiap produk kami dirancang khusus untuk memberikan kenyamanan maksimal sepanjang hari. Selanjutnya untuk visi misi. Ada visi pertama menjadi pelopor industri fashion hijab pasmina yang berkualitas tinggi dan menginspirasi banyak wanita untuk tampil lebih percaya diri dengan hijab, serta menjadi usaha yang berkomitmen dengan pemberdayaan masyarakat sekitar. Untuk visi yang pertama menjual produk hijab yang berkualitas dan menjadi pelopor industri fashion hijab pasmina di Kabupaten Kuningan, nasional maupun sampai internasional. Kedua, memberikan pelayanan pelanggan yang terbaik untuk memastikan kepuasan konsumen. Yang ketiga, mengembangkan inovasi dalam desain hijab untuk mengikuti tren fashion terkini. Dan terakhir, yang keempat, memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui pemberdayaan perempuan dan penciptaan lapangan kerja. Selanjutnya untuk job description. Yang pertama ada owner ataupun pemilik dengan deskripsi pekerjaan meninjau jalannya bisnis agar sesuai dengan visi dan misi. Selanjutnya ada manajemen produksi, yaitu mengawasi proses produksi dari awal hingga akhir. Kemudian ada marketing manager, yaitu merencanakan, mengembangkan, dan mengatur kampanye pemasaran untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya ada finance manager, yaitu bertanggung jawab untuk mengelola anggaran, laporan keuangan, dan analisis keuangan perusahaan. Kemudian ada penjahit, yaitu menjahit kain menjadi hijab sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Kemudian ada teknisi, yaitu mendesain, mengembangkan, memelihara mesin ataupun sistem jaringan. Kemudian ada spesialis e-commerce, mengelola platform e-commerce perusahaan, termasuk pengoptimalan situs web, pemasaran digital, dan analisis data penjualan online. Kemudian ada admin, yaitu mengelola database pelanggan dan riwayat transaksi. Kemudian ada customer service, menjawab dan melayani konsumen melalui chat, membangun hubungan baik dengan pelanggan agar meningkatkan loyalitas. Selanjutnya ada content creator. Content creator bertugas membuat konten yang menarik dan melakukan promosi penjualan melalui live streaming. Kemudian ada tim packing, yaitu mengemas barang dan memeriksa kualitas barang. Selanjutnya ada keamanan, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban di tempat kerja. Selanjutnya mengenai kondisi pasar. Yang pertama ada peluang pertumbuhan pasar global, kemudian ada diversitas model dan desain, kemudian ada kualitas bahan, e-commerce, dan juga personal branding. Untuk tantangan tersendiri ada persaingan yang ketat, harga yang kompetitif, tren yang cepat berubah, dan juga kualitas produk yang tidak merata. Selanjutnya mengenai strategi pemasaran atau analisis SWOT. Yang pertama untuk strength atau kekuatan. Untuk kekuatan tersendiri ada model yang tidak pasaran, kemudian ada budaya muslim, kemudian ada sistem pemasaran, dan juga desain yang beragam. Selanjutnya untuk weakness tersendiri
Ada modal, ketersediaan tempat pemasaran, model promosi, keterbatasan komunikasi, dan juga keterbatasan inovasi. Untuk peluangnya sendiri adalah mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia, terutama di Kabupaten Kuningan, perubahan gaya hidup, perubahan tren fashion, perkembangan teknologi, dan permintaan pasar yang tinggi. Selanjutnya untuk ancaman atau threats, yaitu persaingan, kemudian ada masyarakat yang mudah bosan, kritisnya para konsumen, intensitas perubahan model, dan juga ketidakseriusan dari para pembeli. Selanjutnya ada mengenai analisis pestel yang akan dibacakan dan dipaparkan oleh rekan saya kepada Saudari Listia Eka Pratiwi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada analisis pestel. Di sini ada terdiri dari politik, sosial, ekonomi, teknologi, dan lingkungan. Dari politik ini terdiri ada kebijakan pemerintah, stabilitas politik, regulasi ekspor atau impor, dan isu sensitif agama. Dari sosial yang terdiri dari perubahan gaya hidup, kesadaran beragama, segmentasi pasar, influencer, dan media sosial. Ekonominya yaitu ada pertumbuhan ekonomi, inflasi, ketersediaan bahan baku, dan peluang pasar global. Dan dari teknologi yaitu ada e-commerce, teknologi produksi, digital marketing, dan otomasi. Sedangkan dari lingkungannya ini ada kesadaran lingkungan, daur ulang, efisiensi energi, dan perubahan iklim. Yang selanjutnya ada analisis STP, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Dari segmentasi ini terdiri dari segmentasi demografis yang dimana yaitu terdiri dari wanita muda berusia 13-40 tahun, berpendapatan menengah atas, menyukai fashion terkini. Segmentasi psikografis yaitu wanita yang sadar gaya hidup modern, menyukai produk tren masa kini, dan mencari kenyamanan dalam berpakaian. Segmentasi geografis yaitu wanita yang tinggal di daerah dengan iklim tropis, membutuhkan hijab yang ringan dan menyerap keringat. Segmentasi perilaku ada wanita yang memakai hijab ke sekolah, kuliah, wanita yang sering menghadiri acara formal, mencari hijab dengan bahan yang adem dan model yang mudah dibentuk. Dari target di sini yaitu ada remaja putri berusia 13-19 tahun yang aktif di media sosial dan menyukai gaya fashion yang trendy. Target wanita karir yaitu fokus pada wanita karir berusia 25 tahun sampai 35 tahun yang mencari hijab berkualitas tinggi dan mudah dipadukan dengan pakaian formal. Targeting ibu rumah tangga, kami menargetkan ibu rumah tangga yang mencari hijab yang nyaman, mudah perawatan dan sesuai dengan syariat. Yang selanjutnya ada positioning, yaitu yang pertama pasmina ceruti. Pasmina ini digunakan untuk kuliah, berpergian jalan-jalan, ataupun menghadiri acara formal. Yang kedua ada pasmina rayon, yaitu digunakan untuk kegiatan sehari-hari, kuliah, berpergian jalan-jalan, atau nongkrong. Pasmina spandek yaitu digunakan untuk kegiatan sehari-hari, kuliah, berpergian jalan-jalan, atau nongkrong. Dan keempat ada pasmina silk, di mana pasmina ini digunakan untuk menghadiri acara formal. Yang terakhir ada pasmina plisket, yaitu digunakan untuk kuliah, berpergian jalan-jalan, ataupun menghadiri acara formal. Yang selanjutnya ada value leader, yaitu ada lead magnet yang terdiri dari giveaway, konten menarik, iklan berbayar, kerjasama dengan influencer, flash sale atau live streaming, yang dimana giveaway ini yaitu memberikan hadiah menarik kepada konsumen loyalitas. Konten menariknya itu membuat konten yang menarik di media sosial yang mengarah ke halaman pendaftaran lead magnet. Terus iklan berbayarnya yaitu menggunakan iklan berbayar di platform
media sosial atau Google Ads untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Yang selanjutnya ada kerjasama dengan influencer, yaitu dengan mengajak influencer hijab untuk mempromosikan lead magnet bisnis kita. Yang terakhir ada flash sale atau web streaming, yaitu di mana menawarkan voucher potongan harga dan gratis ongkir. Yang selanjutnya ada value atau nilai. Di sini nilai yang ditawarkan mencakup hijab dengan bahan yang adem, halus, dan warna yang beragam untuk wanita yang ingin berpenampilan sederhana namun elegan. Dan cocok untuk dipakai aktivitas sehari-hari. Yang selanjutnya ada mengukur keberhasilan, yang dimana terdiri dari penjualan dan pertumbuhan pendapatan, kepuasan pelanggan, pangsa pasar, inovasi produk, dan efektivitas pemasaran. Yang selanjutnya BMC atau Business Model Canvas ini akan disampaikan oleh Saudari Suci. Adanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Listia. Selanjutnya ada Business Model Canvas. Yang pertama ada Customer Segment. Terbagi menjadi 4, yaitu demografi, psikografi, perilaku, dan geografis. Untuk demografi itu ditargetkan untuk wanita remaja usia 15 sampai 45 tahun. Psikografis, wanita muslimah. Perilaku menargetkan konsumen yang kesehariannya memakai hijab, dan geografis untuk wilayah Kuningan. Selanjutnya ada value proposition. Yang pertama, menawarkan hijab yang nyaman dan mudah digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Yang kedua, pilihan warna pastel yang cocok untuk berbagai acara formal maupun informal. Dan yang ketiga, ada harga yang terjangkau. Selanjutnya, channels, di mana penjualan melalui website resmi dan marketplace, promosi melalui sosial media, dan melakukan kerjasama dengan influencer hijab. Selanjutnya ada customer relationship, program diskon untuk pelanggan setia, lalu melakukan event gathering dengan pelanggan untuk mempererat hubungan, dan layanan chat yang cepat untuk menjawab pertanyaan pelanggan. Selanjutnya revenue stream. Pendapatan utama berasal dari penjualan hijab maupun satuan maupun paket dan aksesoris, serta kerjasama dengan brand lain untuk menghasilkan kolaborasi. Key research, supplier bahan kain dengan kualitas premium, dan platform website yang user-friendly. Key activities, yang pertama ada proses desain produk yang mengikuti tren, produksi hijab dengan memperhatikan kualitas jahitan dan finishing, dan melakukan pemasaran melalui media sosial dan influencer. Selanjutnya ada key partnership, bekerja sama dengan jasa kurir untuk pengiriman yang cepat dan aman, kerjasama jangka panjang dengan supplier bahan kain premium, dan melakukan kolaborasi dengan influencer hijab untuk meningkatkan brand awareness. Dan selanjutnya ada cost struktur. Yang pertama, biaya pembelian bahan kain, benang, dan aksesoris. Yang kedua, ada biaya produksi termasuk upah pekerja dan operasional mesin. Yang ketiga, ada biaya pemasaran melalui medsos dan iklan online. Terakhir, biaya sewa tempat produksi. Selanjutnya, marketing mix atau bauran pemasaran adalah kombinasi dari 4 variabel atas kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yaitu produk, struktur harga, kegiatan, promosi, dan sistem distribusi. Yang pertama ada produk. Brand LSR Hijab menjual produk hijab pasmina dalam 5 jenis model hijab, yaitu ceruti, rayon, spandek, silk, dan brisket. Bahan yang digunakan memiliki kualitas bermutu sehingga tidak membuat para pelanggan merasa kepanasan. Yang kedua ada price. Harga yang ditawarkan tergolong murah dengan kualitas
yang bagus dan packaging yang mewah untuk semua jenis hijab pasmina dipasarkan pada angka jual Rp40.000 per pieces. Harga tersebut belum termasuk harga grosir dan promo pada hari-hari tertentu. Yang ketiga ada Flash, brand LSR hijab belum ada tempat khusus untuk toko, yaitu menggunakan sistem online. Jika ada yang ingin melihat langsung produk hijab, dapat melihat ke rumah produksi brand LSR hijab. Dan yang keempat ada promotion, di mana promosi yang paling berpengaruh dalam brand SLR hijab melalui dengan memanfaatkan media sosial Instagram sebagai tempat promosinya. Dengan penataan foto yang menarik, melakukan live streaming, mengadakan flash sale, mengadakan giveaway, dan melakukan diskon di setiap produk di hari-hari tertentu. Selanjutnya ada perhitungan rencana bisnis. Yang pertama itu ada total pengeluaran pada tahun pertama. Investasi fisik sebesar Rp138.900.000, di mana itu terdiri dari kebutuhan sewa bangunan, mesin jahit, alat potong kain, setrika, meja potong, benang, jarum, packaging, dan label. Yang kedua ada dari beban-beban per tahun sebesar Rp814.800.000, terdiri dari beban gaji dengan item manajer, karyawan, spesialis e-commerce, administrator, customer service, content creator, security, dan driver, serta dari beban air, listrik, dan wifi, perawatan alat, beban iklan, beban pajak, beban ATK, dan beban lain-lain. Total pengeluarannya sebesar Rp953.700. Itu merupakan penjumlahan dari investasi fisik dan beban. Yang kedua ada total penjualan per bulan. Dalam sehari menerima orderan 150 pieces dengan harga tertuan Rp40.000. Perhitungannya yaitu Rp40.000 dikali 150 pieces per hari sama dengan Rp6.000.000. Rp6.000.000 dikali 60 hari kerja sama dengan Rp156.000. Untuk total penjualan per tahun yaitu Rp160 juta dikali 12 bulan sama dengan Rp1.872.000.000. Selanjutnya ada perhitungan akhir tahun, di mana modal awal kita adalah Rp500 juta, mendapat pendapatan dari penjualan per tahun yaitu Rp1.872.072 dan ditotalkan ada Rp2.372.000.000 dengan pengeluaran sebesar Rp953.700.000 dan ditotalkan menjadi Rp1.408.300.000. Berdasarkan perhitungan tersebut, perusahaan LSR Hijab dapat melunasi pinjaman yang diberikan oleh bank serta mengembalikan modal awal yang disetorkan oleh pemilik. Dari analisis akhir, perusahaan ini dapat dianggap telah memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, ada kemungkinan di tahun berikutnya, LSR Hijab akan memperluas usahanya dengan menambah jumlah karyawan atau meningkatkan kualitas produknya. Selanjutnya ada kesimpulan. LSR Hijab adalah inovasi dalam industri fashion hijab yang menghadirkan berbagai jenis pasmina berbahan premium serta menawarkan produk. Kami berkomitmen menciptakan pengalaman belanja yang menyenangkan dengan tim profesional siap membantu
untuk konsumen, beragam promo dan program loyalitas juga tersedia untuk pelanggan setia. LSR Hijab tidak hanya memenuhi kebutuhan akan pakaian stylish, tetapi juga berkontribusi positif pada masyarakat dengan mengintegrasikan prinsip berkelanjutan dalam produksi dan distribusi. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator.